Lama terabaikan, negeri indah serumpun sebalai kini merana. Besok udah tahu Tuhan tuh memberi rezeki kita tamalkan tidak. Provinsi Bangka Belitung menjadi perbincangan, tapi bukan karena torehan prestasi. Korupsi terkait tata niaga komoditas timah menyebabkan negara merugi ratusan triliun rupiah. Itu udah kelihatan ya, secara timahnya itu udah lebih terlihat. Hasilnya, kemiskinan akut dan luka menganga di sekujur Pulau Bangka menjadi penanda masalah yang seakan tak pernah terselesaikan. Maaf ya Bu, katanya cuma sini. Ya apa-apa Pak. Bapak udah cari. Bapak udah usaha. Timah yang melimpah di Bangka Belitung seakan menjadi berkah bagi warganya. Begitupun para pendatang yang berasal dari seluruh Indonesia. Namun, penambangan yang tidak terkontrol membuat semuanya berubah. Pulau Bangka menjadi sasaran eksploitasi ugal-ugalan. Tanahnya dikeruk, lautnya dijarah, dan hutannya dibabat habis. Alhasil, lahan kritis di Pulau Bangka kini mencapai tak kurang dari 167.000 hektar atau setara dengan 4 kali luas kota Surabaya. Kali ini saya dan tim Indonesiaku bertemu dengan Maria yang sudah menambang timah selama 35 tahun. Semenjak ditinggalkan oleh mendiang suaminya, Maria mengajak Azan, anaknya, untuk menambang timah. Bisa, dia pegawai dulu. Oh gitu. Nah, pegawai dulu, kalau pegawai ngecek-ngecek ada dak timah, kalau sore baru kami ngambil timah. Oh gitu, yaudah aku ikut ibu aja ya. Boleh. Kalau masnya di sini, Ma di sana ya? Yaudah nanti kita coba ya Ma yang di sebelah sana ya. Penambangan timah ilegal di Bangka meninggalkan ratusan kolam bekas tambang yang disebut kolong. Ada ribuan lubang bekas tambang yang belum direklamasi. Hal ini jelas menjadi bencana ekologis yang sangat mengkhawatirkan. Jadi ini adalah kegiatan merajuk pasir ya Mas ya? Iya. Nah untuk mengeluarkan timahnya itu perlu seperti ini biar nanti keluar ya Pak ya timahnya ya? Oh iya, oke. Selama penyedotan pasir berlangsung, para pekerja melakukan pengecekan secara berkala. Apakah sudah ada timah akan keluar atau tidak? Dalam satu hari, para penambang bisa berpindah ke beberapa lokasi kolong. Dengan kata lain, mereka hanya mengais sisa timah yang ada. Adan dari ketika? Dari kelas 2 dia berhenti. Aduh, bapaknya sakit, jadi tidak siapa yang kawanku nyari timah kayak macam ini. Oh. Adan tuh mikir mamanya berhenti sekolah. Mencari timah sudah menjadi keseharian Azan sejak umur 13 tahun. Pekerjaan itu pun berlanjut sampai saat ini, ketika Azan sudah memiliki keluarga kecilnya sendiri. Bagi saya, Azan yang harus putus sekolah meninggalkan perasaan miris. Membayangkan masa depannya yang hanya berputar dari satu kolong tambang ke kolong lainnya. Tapi semua sudah terlambat. Azan harus bertahan hidup demi keluarga kecilnya. Masih sekolah dulu pertamanya. Masih sekolah pas ikut ayah dulunya. Ikut udah dari ayah sakit nggak sekolah lagi. Ngerajuk. Paling susah ngerajuk. Cari lokasi itu paling susah. Kalau lokasi itu berarti emang harus pindah-pindah terus ya Mas? Ya harus pindah-pindah terus. Nggak tentu arah kemana. Tergantung timah Bu. Susah lah kalau timah nih. Kalau makin ke depan makin susah kalau cari timah nih. Kenapa Mas makin susahnya? Ya faktor banyak penambang lain. Makin banyak orang lokasi makin susah.
Azan hanya diupah Rp50.000 per hari. Padahal pengambilan timah menghabiskan waktu dari pagi sampai sore. Ini adalah proses penyucian timah. Ini udah sebenarnya sebentar lagi selesai ya Pak ya? Ya. Ini tuh udah kelihatan ya tuh. Secara timahnya tuh udah lebih terlihat. Kalau misalnya tadi kan sebelumnya itu masih tercampur dengan pasir, ini tuh udah lebih hitam lagi. Dan ini prosesnya juga cukup panjang ya, harus dicuci berkali-kali. Dan setelah dibilas tuh pasirnya harus dibuang-buangin secara berkala biar timahnya itu semakin keluar lagi. Ini kira-kira kita dapat berapa kilo nih Mas? Segini? Kiloan. Sekiloan ya. Untuk mendapatkan timah yang sekilonya itu prosesnya panjang sekali dari pagi sampai sekarang ini. Prosesnya nggak berhenti-berhenti ya Mas ya. Menambang timah dianggap sebagai jalan cepat menghasilkan uang tanpa butuh persyaratan yang ribet. Asal mampu secara fisik dan punya sedikit keberuntungan, jadilah mereka pekerja tambang. Inilah yang menurut saya membuat warga Pulau Bangka dan pendatang lainnya setia untuk bergantung pada tambang timah. Kawasan yang sudah ditinggalkan oleh PT Timah menjadi lahan subur bagi warga untuk mencari sisa timah. Tidak terkecuali untuk Maria dan Azan yang mencari timah bersama dengan Andy, salah satu pemilik tambang timah skala kecil. Ini sih kalau ini masa depan ini tergantung dari pemerintah. Kadang-kadang harga timah kemarin sempat anjlok, ini kan baru-baru naik. Kemarin sempat anjlok, sampai 100.000 juga ada. Nggak sesuai. Kelihatannya sih kalau per kilo tuh mahal, ya barangnya dikit, tapi biaya operasional itu lumayan gitu. Jadi dihitung-hitung kalau 5 kilo tuh di harga 1 kilo 100 tuh nggak ada dapat apa-apa. Minimal mau paling nggak 20 kilo, belasan kilo baru kita dapat. Oh kalau ini lahannya dulu bekas PT Timah, di tangannya PT Timah. Oh betul. Jadi sisa produksi PT Timah yang nggak diambil-ambil, saya kerja lagi, kelola lagi kan. Tapi nggak ada, boleh dikatakan nggak ada izin lah. Meskipun tidak memiliki izin, Andy percaya kegiatan pertambangan miliknya tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Ia bahkan tidak takut jika ada razia. Andy bertekad lebih enak memiliki usaha sendiri meskipun tanpa izin. Ia merasa bebas di tengah ketidakpastian dalam menambang timah. Toh kalau dihitung rata-rata perharinya, tambang kecil yang diklaim milik Andy ini dapat menghasilkan 5-30 kg. Dari pagi, dapatnya cuma segini. Keberadaan Andy menjadi bukti jika sanksi pidana tidaklah cukup membuat warga untuk menjadi jera dan menjauh dari pertambangan timah ilegal. Padahal hukumannya tidak main-main. Hukuman pidana bagi penambang ilegal yang tercantum pada pasal 158 Undang-Undang Minerba dengan penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal sebesar 100 miliar rupiah. Untuk menambah penghasilan, sesekali Maria berpindah ke penambangan yang berada di sungai. Jadi untuk sekarang kami sedang perjalanan ke tempat penambang timah, tapi yang di tengah ya Bu ya. Ya apa sebutannya kalau di sini Bu? Ponton. Ponton. Iya, ponton untuk yang orang kan timah tuh. Oh, ponton ya itu. Ini bisa lihat, mungkin saya putar kameranya. Nih, itu semua adalah tempat penambangan timah tapi di tengah gitu. Makanya kita harus naik perahu seperti ini ya Bu ya. Akhirnya, saya sampai di salah satu pertambangan timah yang berlokasi di tengah sungai. Lokasinya cukup jauh dari kawasan permukiman. Pertambangan ini adalah pertambangan dengan skala besar. Perharinya, para penambang bisa menghasilkan timah sampai 1 ton. Kalau kelihatan ada timahnya gimana? Kalau ini udah ada timahnya belum Pak? Nanti bersihan sore. Lihat ini, tuh. Jadi ini tuh belum ada. Yang hitam-hitam tuh timah. Yang hitam tuh, oh ini ya di belakangnya. Jadi ini udah ada timah tapi masih sedikit ya Pak ya. Bahkan sore dia bersih, Bang. Oh kalau sore dari banyak ya Pak ya. Pokoknya.
capek Bu ya? Kalau misalnya banyak ini, nah, ini kan ada temannya. Oh. Walau sudah bekerja mati-matian, hasil yang didapat tidaklah seberapa. Tapi Maria dan Azan tidak memiliki pilihan. Mas Azan udah pulang, Mak? Dan pulang karena tidak pegawai. Oh gitu. Hari ini nyaris tidak ada yang bisa dimasak. Hanya daun singkong yang dipetik dari kebun tetangga menjadi menu makan siang kami. Bu, ini biasanya kalau nggak ada penghasilannya dikit, emang makannya sederhana seperti ini ya Bu ya? Mana makan nyaman kalau mendak deh, enggak nih lah. Ada Yang nasi gila syukur. Yang penting bisa mengenyangkan ya Mak ya? Mirisnya, kemiskinan dari menambang tidak membuat warganya surut dari pekerjaan ini. Pemerintah juga sepertinya hanya memandangnya sebagai keseharian, bukan kondisi yang gawat darurat untuk segera dibenahi. Nah, kadang-kadang anakku nih pegawai malam, ikut pegawai malam untuk tambah-tambah yang timah sedikit-sedikit tadi. Bantuan dari kantor desa, tidak dapat. Jadi kalau misalku tidak mampu beli beras 2 kilo, beli sekilo. Nah, bantuan dari desa ada, bantuan dari pemerintah nggak tahu. Tapi kita terima lah, ya, terima. Misalnya bantu minta beras. Di rumah bedeng atau disebut camp oleh warga setempat, Maria tinggal bersama Azan, istri dan anaknya. Dalam pandangan saya, ini jelas bukan tempat ideal untuk dua keluarga hidup bersama. Besok udah tahu Tuhan tuh memberi rezeki kita. Oh, kalau misalnya dikenang kehidupan ini sedih deh, sedih apa ya? Jauh dari saudara. Ada anakku sana. Anak dia 3 kan nggak pernah nengok sini. Entah mamanya sehat. Soalnya kata dia yang tua kan, tak makan, tak ada. Bahkan aku sakit kemarin. Dia yang bawa ke rumah sakit. Dia ngomong kayak ini, dia udah minta ke anak. Susah, hidup anak masih kecilnya di sekolah. Jadi si ini nih bilang, bang, mama sakit. Mak, nak ke rumah sakit dah. Ya aku bawa ke rumah sakit, tapi duit mak lah ya. Aku udah ada duit, ya Allah, beli deh. Itu kan anak satu-satunya saya yang tua. Nggak apa-apa, dia masih, kalau kakinya hilang, tangannya hilang, yang penting dia selamat.